Halo Sobat Pintu Bertanah Air, welcome back to my channel. Dan kita berjumpa lagi di Pero 2 Malaysia Master 2025 teman-teman. Mari kita bahas informasi selengkapnya. And then here for the Malaysians. They've got there number one on the HSBC BWF World Tour. Oke Sobat Pintu Lovers ya, di sini kita akan membahas mengenai Malaysia Master 2025 ya. Lupakan turnamen sebelumnya, mari kita lihat turnamen selanjutnya yaitu Malaysia Master teman-teman ya. Nah, ajang ini akan dilangsungkan di Axiata Arena Kuala Lumpur pada hari Selasa hingga Minggu ya, 20 sampai 25 Mei 2025. Dan kabarnya teman-teman, Indonesia akan mengirimkan 11 wakilnya ya, yang akan berpartisipasi pada ajang BWF World Tour Super 500 ini teman-teman. Nah, mari kita lihat wakil-wakil kita yang akan bertanding di sana dan siapa lawan mereka di laga pertama mereka, teman-teman. Nah, kita mulai dari sektor tunggal putra ya. Di sini akan ada dua wakil ya. Kembali kita akan mempercayakan kepada Alwi Farhan dan juga Chiko Aura Dwi Wardoyo, teman-teman. Saya kurang tahu persisnya Chiko ini pergi dengan status sebagai pemain pelatnas ataukah pemain di luar, karena konon katanya lagi itu kayak lama banget ya. Beberapa hari yang lalu Chiko ini memutuskan untuk berlatih di luar ya sebagai pemain profesional bersama dengan Jonathan Christie ya. Oke lah, apapun itu mari kita lihat lawan mereka ya. Nah, Alwi Farhan sendiri akan menghadapi lawan berat menurut saya pribadi teman-teman ya, yaitu lawan Su Liang ya dari Taipei. Kemudian untuk Chiko harus menunggu pemenang dari laga kualifikasi ya. Jadi artinya dia ngebay begitu ya. Nah, akan bermain di hari kedua. Alwi Farhan kurang tahu apakah hari pertama atau hari kedua, kita tunggu saja update-annya ya. Nah, kita bergeser ke sektor tunggal putri ya. Nah, Putri Kusuma Wardani ya akan turun sendirian kali ini ya, tidak ditemani oleh Komang lagi ya. Kali ini akan berjuang sendirian ya, tidak ada Gregoria Mariska Tunjung juga. Pokoknya Putri KW sendirian dan akan menghadapi pemain dari India ya. Dan Putri KW ini berstatus sebagai unggulan 8 dari turnamen Malaysia Master 2025. Kita bergeser langsung ke sektor ganda putri ya, karena kabarnya sektor ganda putra tidak ada wakil yang dikirim ya. Artinya kali ini ganda putra Indonesia tidak ada wakilnya. Jadi kita lihat ganda putri ya. Nah, Melissa Trias Puspitasari Rahel Alicia Rose akan langsung menghadapi pemain atau pasangan unggulan pertama ya, yaitu dari China, Liu Shengsu Taning. Nah, ini kayaknya berat sekali, tapi kita doakan saja yang terbaik buat Melissa dan Rahel ya. Yang kedua juga masih dari ganda putri akan ada pasangan Apriani Rahayu Febi Setianingrum, dan lagi-lagi akan bentrok dengan wakil dari negeri tirai bambu ya. Lagi-lagi nih Lee Yijing Luok Sunmin sebagai unggulan keempat. Semoga Apri Febi bisa menemukan chemistry-nya ya, karena dari dua pertandingan sebelumnya kayaknya kok kurang bagus ya, belum padu lah begitu ya. Jadi mudah-mudahan ini sudah kompak ya, bisa mengalahkan pasangan China ini ya. Nah, masih dari sektor ganda putri teman-teman ya, ada Febriani Puji Kusuma Amalia Cahya Pratiwi alias Ana TV sebagai unggulan kelima. Mereka masih harus menunggu lawan mereka dari babak kualifikasi. Semoga mereka juga bisa melaju lebih jauh ya. Dan terakhir ada wakil kita juga dari ganda putri, yaitu pasangan Lani Siti ya, akan menghadapi pasangan dari Taipei. Dan lagi-lagi Siti harus dipaksa bermain di dua sektor berbeda karena akan turun juga di sektor ganda campuran. Secara total, woman double atau sektor ganda putri ini mengirimkan 4 wakilnya. Dan tadi sudah saya katakan tadi bahwa ganda putra tidak mengirimkan wakil. Sempat ada nama Sabar Reza dari pasangan non pelatnas ini ya, tapi memutuskan untuk mundur dari Malaysia Master 2025. Kita bergeser yang terakhir di sektor ganda campuran ya. Ada Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil akan langsung menghadapi pasangan tuan rumah ya, Hong Paron Cheng Suyin, pasangan unggulan ke-8 turnamen ini ya. Mudah-mudahan Adnan Indah bisa mengatasi mereka ya. Masih dari sektor ganda campuran, seperti yang saya katakan tadi bahwa Dejan akan turun kembali dengan Siti. Dengan demikian Siti harus bermain dua sektor yang berbeda ya. Apakah sudah tidak ada pemain lagi kah di PBSI, di pelatnas kita, sehingga Siti lagi-lagi harus dipaksa bermain 2 set? Dan kita lihat dalam beberapa turnamen belakangan ini dia cukup kelelahan kalau harus bermain 2 kali teman-teman. Jadi mudah-mudahan lambat laun bisa atau cepat dievaluasi oleh PBSI ya teman-teman ya. Jadi Dejan Siti akan menghadapi pasangan dari Thailand ya,
Puwanat Sapsire. Ya, ini pemain berpengalaman ini si Sapsire ini ya. Tapi mudah-mudahan bisa ya. Dan next kita lihat lagi dari ganda campuran, yaitu Amrisa Nabi Nita Filona Marwah akan menghadapi pasangan dari Taipei, teman-teman. Dan terakhir juga ada pasangan baru ya, Feral dan juga Lisa. Ini mungkin turnamen kedua mereka ya. Setelah sebelumnya kurang memuaskan, mudah-mudahan kali ini mereka lebih beruntung lagi. Namun harus berjuang dari babak kualifikasi. Jadi cukup berat perjuangan mereka ya, teman-teman. Jadi total ada 4 wakil kita di sektor ganda campuran ya. Nah, teman-teman, untuk Pro 2 Malaysia Master 2025 ini ya, sekali lagi wakil kita yang akan diturunkan adalah 11 wakil dari 4 sektor berbeda ya, kecuali sektor ganda putra ya. Dan rangkaian dari Malaysia Master ini dari babak kualifikasi hingga final nanti ya akan ditayangkan secara live streaming di aplikasi berbayar, aplikasi yang sebelah itu ya. Saya tidak bisa dan takut menyebutkan mereknya, teman-teman, takut kena banned. Nah, ada juga yang saya baca beberapa sumber ya, ini ada di salah satu stasiun televisi Republik Indonesia alias TVRI ya, tapi tayangnya di babak 16 besar ya. Jadi sekitar hari Kamis tanggal 22 Mei nanti, teman-teman. Jadi mudah-mudahan ada, jadi kita bisa nonton ya dengan mudah seperti biasanya ya. Memang harus berbayar sih untuk ya, aplikasinya yang merah itu ya. Silakan kalian bayar biar nontonnya lebih lancar, teman-teman. Oke sobat, jadi itu adalah update informasi sedikit ya soal Malaysia Master 2025 ya. Kita berharap kali ini wakil-wakil kita bisa meraih gelar juara ya. Kalau menurut sobat BL, kira-kira siapa yang bisa kita andalkan, kita unggulkan di ajang kali ini ya? Kalau saya secara pribadi mungkin ganda campuran Dejan City ya. Alif Farhan agak berat juga perjuangannya karena ini Super 500, jadi banyak pemain unggulan. Kemudian dari ganda putri mungkin saya menaruh harapan di Ana TV ya. Ganda campuran Dejan City, tunggal putri ini bisa sih untuk Putri Kusumawardani ya. Tapi yang pasti kita harus ingat juga bahwa lawannya akan berat-berat semua ya. Tapi mari kita dukung dengan doa. Itulah yang bisa kita lakukan sebagai seorang pencinta badminton. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan atau mendengarkan saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau hal kurang berkenan karena kalian sedang berada di channel orang biasa, bukan pengamat tapi penikmat badminton. Bye-bye.